Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan larangan ihram. Video sebelumnya menjelaskan larangan ihram seorang laki-laki tidak boleh menutup kepala dengan apapun, ya, dengan kain, dengan songkok, dengan sorban, tidak boleh. Sekarang masih di larangan ihram bagi laki-laki. Amma ghairur ra'si, adapun selain dari kepala, dari wajah dan seluruh badan, maka tidak apa-apa ditutup, ya. Jadi kalau laki-laki menutup kepalanya, ya, tidur berselimut menutup kepala. Sekiranya kalau berdiri tidak lam yatamasak. Kalau berdiri seorang laki-laki yang sedang tidur menutup wajahnya, bukan menutup kepala, menutup wajahnya, selimut itu jatuh. Berarti bukan pakaian kan seperti itu. Maka tidak haram menutup wajah dan seluruh badannya kecuali kepala, bil izari, dengan izar, kain ihram bagian bawah, wal ridai, dan rida, ya, dan selendang. Kalau kepala ditutupkan kain ihram ke kepala itu haram, larangan. Tetapi selain kepala nggak apa-apa. Wa nahwihima, dan selain daripada izar dan rida. Izar ini kain ihram bagian bawah, rida kain ihram bagian atas. Wa innama yahrumu fihi al-malbus wal ma'mulu ala qadril badan. Yang haram itu, ya, perkara yang dipakai, yang dibuat atas ukur badan, atau ukur anggota, atau kadar anggota, atau ukur anggota dari badan. Ya, anggota dari badan seperti tangan, ya. Kalau badan, ya, seperti gamis. Dengan sekiranya meliputi perkara tersebut, baik meliputi itu dengan dijahit atau tanpa dijahit, seperti gamis, sirwal. Sirwal ini celana panjang, tuban celana pendek, celana dalam atau celana pendek. Wal jubah dan jubah, jubah kita tahu. Wal qoba dan qoba. Qoba ini selendang pendek yang luas, ya, selendang pendek yang luas, biasanya ditaruh di atas pundak dan bisa menutupi bagian belakang dan dada, dan di bagian depannya itu terbuka, namanya qoba, bukan kuba. Wal khuf dan sepatu, wa kajubbatil labid, dan seperti jubah yang terbuat dari kain labid. Kain labid ini biasanya lebih halus. Semua ini contoh pakaian. Wal gamis dan gamis yang ditenun tanpa dijahit. Misalnya ada pakaian dari plastik tanpa dijahit, dibuat oleh pabrik tanpa ada jahitannya, juga haram karena meliputi badan dan membentuk badan. Wadar'iz zarab, dan baju besi, ya, tanpa dijahit juga baju besi ini. Wal jaushan, dan baju besi untuk dada, baju besi di bagian dada saja. Wal jawrab, dan kaos kaki tanpa jahitan, ya, jangan salah paham. Wal mulzaq ba'duhu bi ba'din, dan yang dilemkan, yang ditempelkan, ya, yang dilem sebagian pakaian dengan sebagian yang lain. Sawa'un kana minal juludih, ya, baik pakaian itu dari kulit, wal kutun dan katun, au ghairihima, atau selain kulit dan katun, ya. Baik juga bisa mengeluarkan kedua tangannya, minkum milka qobaih, dari lubang lengannya qoba, atau tidak bisa mengeluarkan, artinya tidak ada lengannya, tapi dia melilit ke badan, dada dan bagian belakangnya. Wal asahu, adapun kaul yang lebih sahih, tahrimul madasi, adalah haramnya memakai sepatu sandal dan serupanya. Bi khilafin na'li, beda dengan na'al, beda dengan sandal. Sepatu sandal beda dengan sandal. Yang dimaksud madas di sini adalah sandal yang kuat, ya, yang lebih kuat adalah sepatu yang lebih kuat, di mana tingginya itu sampai menutupi mata kaki. Adapun sandal, ya, yang menutupi yang menjadi alas kaki saja, itu sandal. Fa in labisa syai'an min hadhihi lazimahul fidyah. Apabila orang itu memakai perkara-perkara yang sudah disebutkan itu, maka wajib bayar fidyah, tolat zaman amqasura, baik waktu pemakaiannya itu lama atau pendek, atau 2 detik, 3 detik, 1 detik sekalipun, apabila
dengan sengaja memakainya maka wajib bayar fidyah. Nah, kita lanjutkan. Amma ma lam yujad fihi al-ihatatu. Adapun yang tidak didapati meliputi yang disebut, ya, fala ba'sa, maka tidak jatuh hukum. Ya, tidak jatuh hukum fidyah. Wa in wujidat fihi hiyatatun, walaupun di dalamnya ada jahitan. Maka demikian dicontohkan di sini, maka demikian boleh berselendang dengan gamis. Gamis tidak dipakai tapi ditaruh di atas pundak saja. Itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak meliputi badan. Berselendang dengan jubah, ya, dan menjadikan selimut, ya, dijadikan selimut tidak dipakai, tidak dimasukkan badan kita ke dalam gamis tersebut, atau sebagian anggota badan tidak dimasukkan ke dalam gamis tersebut. Kalau dimasukkan, ya kena fidyah. Misalnya lengan kita dimasukkan ke lengan baju, ini kena fidyah karena meliputi. Wa ayyat tasira bisarawila au bi izarin mulaffakin min riqa'in makhitatin, dan dia boleh, ya, boleh melilitkan, kalau bahasa Maduranya ngatape, melilitkan sirwal, ya. Sirwal itu tidak dipakai tetapi dililit di kayak sabuk itu, ya, kayak sabuk, ya, tidak dimasukkan paha kita, tidak dimasukkan kaki kita, tidak dimasukkan tangan kita, tidak dimasukkan badan kita, sehingga pakaian itu tidak meliputi kita, ya, tetapi hanya dililitkan, maka itu tidak ada masalah. Wa yashtamila bil aba'ah au bil izari war ridai taqataini wa thalathah au aksar. Dia boleh juga, ya, istamal ini menjadikan selimut, ya, membawa abaya atau izar atau rida, ya, 2 lapis 3 lapis, gak ada masalah selama tidak dipakai. Dan juga dia boleh mengalungkan pedang dan mengencangkan atas tengah-tengahnya dengan sabuk, ya, di pinggangnya dengan sabuk, ya, pakai sabuk boleh. Wa yalbasul khatim, dan boleh memakai cincin. Dan kalau orang yang sedang tidur itu diselimuti koba, ya, koba, au farjiyah, au farajiyah, atau farajiyah. Farajiyah ini yang berlubang, ya, yang berlubang, pakaian yang berlubang. Wa huwa mutajiun, sedangkan dia sedang berbaring. Ya. Bagaimana kalau berselimut di dalam kamar sepulang dari Jirona, sepulang dari Taif, kemudian berselimut dengan selimut yang ada di sini, ya, di hotel, atau berselimut dengan pakaian, terus gimana hukumnya? Fa in kana bihaitsu law qama yu'addu labisahu lazimahul fidyah. Apabila sekiranya dia berdiri langsung terpakai, maka wajib fidyah. Wa in kana bihaitsu law qama aw qa'ada lam yatamasak alaihi illa bi islahin fala fidyatah. Apabila dia kalau berdiri atau duduk maka tidak lengket ke badan, ya, kecuali harus ada perbaikan, ya, fala fidyatah, maka tidak fidyah. Intinya tidak dipakai, hanya ditaruh di atas badan, itu tidak dipakai, tidak dimasukkan badan kita ke lubang pakaian tersebut, tidak ada pakaian yang meliputi, intinya tidak ada pakaian yang meliputi. Dan walahu ayyaqidal izarah, dan boleh seseorang itu mengikat kain ihram bagian bawah, diikat kain ihram bagian bawah, tapi tidak paten, ya, tidak paten, tidak dijahit, seperti kayak dijadikan sarung itu. Wa yashuddah, ya, maksudnya di sini dililitkan kemudian digulung, wa yashudda alaihi khaitan, dan dikencangkan dengan tali seperti sabuk, ya, dikencangkan dengan tali, tapi tidak dipaten. Wa yaj'ala lahu mithlal hujzah, dan wa yaj'ala lahu, dan menjadikan untuknya seperti hujzah. Hujzah ini
semacam maudhi'u syaddil izar, tempat mengencangkan sarung atau celana di tengah, ya. Artinya hujzah ini Allahumma shalli ala Muhammad, sabuk untuk yang dimasukkan ke dalam lubang tersebut, ya. Jarumnya sabuk itu hujzah, ya. Walahu ayyaghriza tarfai ridaihi fi izarihi, dan dia boleh menancapkan kedua ujung selendangnya di dalam sarungnya, di dalam kain ihram bagian bawah. Banyak orang Indonesia sekarang ditanam kain ihram bagian atas ke dalam kain ihram bagian bawah. Wala yajuzu abdur ridai, tidak boleh mengikat kain ihram bagian atas. Wala ayyaruzzahu, dan tidak boleh dijahitnya. Wala yakhullahu bi khilalin, dan tidak boleh dikumpulkan dengan tusukan au misillatin atau jarum besar. Kain ihram bagian atas ditusuk dengan peniti, tidak boleh, ya. Ditusuk dengan, dikumpulkan ujung dengan ujungnya dengan peniti, tidak boleh. Tidak boleh diikat dengan tali di dalam kedua ujungnya, ya. Tidak boleh diikatkan dengan tali kemudian ujungnya. Nah, di sini sal ini nggak boleh diikat. Sal ini lumrah, ini diikatkan di leher kemudian diikat paten. Ini nggak boleh sal. Faham dzalika, maka pahamlah kamu. Faham hadza, maka pahamlah kamu dengan perkara ini. Fa innahu mimma yatasahalu fihi awamul hujjat, karena ini yang digampang-gampangkan oleh awamnya jemaah haji, ya. Jadi sal diikat paten ini bagi laki-laki, ya, kan pembahasan pakaian laki-laki. Tidak boleh sal diikatkan paten, tidak boleh. Wala taghtar biqauli bani imamil haramain yajuzu abdur rida kal izar fa innahu syadun mardudun. Yang ini yang memperbolehkan hanya Imamul Haramain, dan jangan tertipu dengan perkataannya, karena sesungguhnya pendapatnya ada syadun, ada nyeleneh, mardudun, ditolak, wa mukhalifun, dan menyelisih kepada nas-nasnya Imam Syafi'i dan para pengikut mazhab Syafi'i. Wa qad rawa Syafi'i tahrim abdir rida, dan telah meriwayatkan Imam Syafi'i mengharamkan mengikat selendang, ya, termasuk sal, diikat, ya, dipaten, dari Abdullah bin Umar. Wala syaqqal izara nisfaini wa lafa ala kulli sakin nisfan fa haramun alal asah wa tajibuhul fidyah. Kalau dua izar itu dibagi dua, kemudian dililitkan atas setiap kaki, ya, bagian yang satu dililitkan dibuat kayak celana tapi nggak berjahit, maka itu haram walaupun hanya dililitkan. Wa tajibul fidyah, dan wajib bayar fidyah. Jadi kesimpulannya di sini, ya, kesimpulan saja, ya, diharamkan memakai pakaian yang membentuk badan, ya, seperti jubah, ya, atau yang membentuk anggota badan seperti kaki, kaos kaki dan semacamnya, ya, baik dijahit atau tidak dijahit. Baik pakaian itu berupa dari kulit atau dari kain atau dari plastik dan semacamnya. Adapun yang tidak ada peliputan, tidak meliputi, kain itu tidak bisa meliputi badan, ya, maka nggak ada masalah walaupun ada jahitannya. Oleh karena itu boleh orang itu berselendang gamis, jubah, berselimut dengan gamis. Yang namanya berselimut tidak dipakai, dimasukkan badan kita waktu tidur, ya, dan seterusnya. Bawah dia berkalung pedang, ayataqallada saifa, bawa tas, maksudnya bawa tas boleh, memakai sabuk boleh, ya. Kalau berselimut di dalam rumah, di dalam kamar boleh, tetapi sekiranya kalau kita berdiri selimut itu jatuh. Kalau sekiranya berdiri selimut itu jatuh, berarti sudah terpakai ke dalam badan kita. Artinya bukan selimut lagi, ya. Kalau sudah pakaian itu. Dan di sini kalau abdur rida tidak boleh, ya, mengikat
selendang, kain ihram bagian atas diikat ujung ketemu ujung diikat paten, tak boleh. Demikian juga sal tanda diikat di leher itu haram, bayar fidyah. Fafham, di sini diingatkan fafham hadza fa innahu mimma yatasahalu bihil awamul hujjat. Maka pahamlah di sini, karena di sini dalam hal ini banyak yang dimudah-mudahkan oleh awamnya jamaah haji dan jamaah umrah. Wal ilmu indallah.